Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu, apa kabarnya? Apakah kalian baik? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Jadi pada hari ini kalian pasti bingung ya kenapa kelas 2 dan kelas 3 belajarnya digabungkan. Karena ibu kelas 2, Ibu Leska tidak dapat hadir pada hari ini karena beliau lagi keadaan sakit. Jadi mohon siswa-siswa semuanya kita doakan supaya Ibu Leska cepat sembuh. Amin. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk itu Ibu akan mengecek kehadiran siswa semuanya. Apakah dari kelas 2, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik. Untuk kelas 3, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik, jadi pada hari ini untuk kelas 2 kita akan belajar bahasa Indonesia. Kelas 2 bahasa Indonesia. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu dapat menemukan penggunaan tanda baca pada kalimat yang telah dibaca. Kemudian dapat menulis kalimat yang perhatikan aturan penggunaan tanda baca. Dan untuk kelas 3 hari ini kita belajar matematika. Matematika yaitu tentang bangun datar. Bangun datar. Bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu dapat mengidentifikasikan macam-macam bangun datar, kemudian dapat mengelompokkan bangunan datar menggunakan gambar. Untuk kelas 3, silahkan buka buku paketnya pada halaman 35 dan silahkan dibaca materinya tentang bangun datar. Ibu beralih dulu ke kelas 2. Oke, baik, Ibu beralih ke kelas 2 ya. Kelas 2 adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang tanda tanya. Tanda tanya yaitu merupakan salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Contohnya apa, siapa yang bisa? Apa aja contoh dari kalimat tanda tanya? Baik, adapun contohnya yaitu di mana rumah Gilang, itu salah satu contohnya kalimat tanda tanya. Kalimat tanda tanya yaitu diakhiri pada kalimat dengan bentuk hurufnya, tulisannya yang kayak gini. Ini namanya tanda tanya, yaitu akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Adapun contoh yang lain apalagi? Misalnya kapan kita bermain layang-layang bersama-sama, itu juga merupakan salah satu contoh kalimat tanda tanya yang akhir kalimatnya diakhiri dengan tanda tanya. Baik semuanya anak-anak ibu kelas 2, apakah semuanya sudah paham? Udah mengerti apa yang dimaksud dengan tanda tanya dan bagaimana aja contohnya tanda tanya? Baik, udah paham semuanya ya. Jadi sekarang jika semuanya udah paham, silahkan buka buku latihannya
yaitu buatlah kalimat berdasarkan tanda tanya. Yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, di mana? Yang keempat, mengapa? Yang kelima, bagaimana? Dan yang keenam, kapan? Jadi silahkan kalian buat kalimat berdasarkan tanda tanya berikut yang ada 6 ini, yaitu 1. Apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Silahkan dikerjakan dengan tertib. Ibu beralih dulu ke kelas 3. Baik, untuk kelas 3, apakah bukunya, materinya udah dibaca pada halaman 35? Sudah ya? Berarti sudah paham mengenai apa itu bangunan datar. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu bangunan datar. Contohnya, bangunan datar merupakan suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling dan mempunyai bentuk yang berbeda. Yang berbeda-beda bentuknya, contohnya persegi, lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan jajar genjang. Di sini Ibu mempunyai contohnya. Yang ini contohnya bangunan datar persegi 5. Persegi 5 itu kita dapat menghitungnya. Mengapa dikatakan ini sebagai persegi 5? Dapat kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi disebutnya bangunan datar persegi 5. Kemudian yang ini persegi panjang, karena bentuknya memanjang. Ini ya. Terus yang ini persegi 3. Ia berbentuknya kayak kerucut kayak ini. 1, 2, 3. Dinamakan persegi 3. Terus jajar genjang. Ini namanya jajar genjang. Ya. Terus persegi 4. Ini persegi 4 dapat dihitung 1, 2, 3, dan 4. Dan ini contoh yang terakhirnya, Ibu punya lingkaran. Ini bangunan datar yang berbentuk lingkaran. Baik, apakah semuanya sudah paham apa itu bangunan datar? Contohnya, baik, pada kelas kita banyak banget contohnya bangunan datar seperti meja guru, meja belajar. Meja belajar itu termasuk bangunan datar persegi 4. Jam dinding juga berbentuk bulat, merupakan lingkaran. Dan masih banyak kayak papan tulis juga memanjang, jadi persegi panjang. Baik, apakah semuanya murid-murid Ibu udah paham apa itu bangunan datar? Baik, jika semuanya udah paham, untuk itu kita kerjakan latihan gambarlah jenis-jenis bangunan datar berdasarkan tabel berikut. Ini tabelnya. Berdasarkan tabel berikut. Persegi panjang, jajar genjang, lingkaran, persegi 4. Silahkan
Ananda semua, kelompokkan, gambarkanlah jenis-jenis bangunan datar berdasarkan tabel-tabel berikut. Oke. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Baik, Ibu beralih lagi ke kelas 2 ya. Silahkan mengerjakan latihannya dengan tertib, tidak ada yang ribut, tidak ada yang mengganggu temannya, oke? Baik, Ibu beralih ke kelas 2. Baik, untuk kelas 2, jika latihannya udah selesai, silahkan dikumpulkan latihannya. Dan kelas 3, apakah latihannya udah selesai? Udah ya, semuanya udah selesai. Untuk kelas 2 dan kelas 3, silahkan latihannya dikumpulkan. Ibu rasa mungkin itu materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kelas 2, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Baik, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi kesimpulannya yaitu untuk kelas 2 tentang jenis-jenis kata tanya. Kata tanya itu ada apa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan ya. Dan untuk kelas 3, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Ya, baik, kita simpulkan sama-sama ya. Adapun kesimpulan dari materi kita yaitu tentang macam-macam bangunan datar. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segi empat, persegi panjang, jajar genjang, dan masih banyak lagi bentuk bangunan-bangunan datar. Jadi Ibu rasa cuman sampai di sini materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.